Banyak kejadian akhir-akhir ini anak muda yang sudah terkena stroke. Penyebabnya apa itu, Dok? Jadi gini, memang sekarang tren penyakit degeneratif itu lebih menurun ya, lebih menurun ke orang muda. Jadi kalau saya ditanya, Dok, apakah ada pasien muda terkena stroke? Saya bilang banyak. Pasien termuda saya yang pernah saya rawat ketika saya melakukan pendidikan sekolah spesialis itu adalah umur 9 tahun. Dia seorang cewek, anak-anak lah, anak perempuan, umur 9 tahun, dia terkena stroke. Jadi dia tuh kadang tiba-tiba dia pelo, tiba-tiba dia merot wajahnya dan geringingan atau kelemahan. Tapi habis itu normal lagi. Nah, dia datang ke kita, ini usia muda, kemudian kok ada gejala seperti stroke. Akhirnya waktu itu kita lakukan pemeriksaan MRI, bahkan kita lakukan pemeriksaan DSA atau Digital Subtraction Angiography. Ternyata didapati pasien ini mengalami kelainan vaskuler di otak. Penyakit ini biasanya kita nyebutnya itu moyamoya disease. Moyamoya disease itu kalau dilihat di DSA atau ketika di MRI itu bentuk struktur pemudaraannya kayak kabut. Makanya disebut moyamoya. Penyakit ini paling banyak di daerah Jepang, Korea, tapi di Indonesia juga ada. Cuma prevalensinya atau kejadiannya nggak banyak. Kebetulan saya ketika sekolah spesialis mendapatkan pasien serangan stroke umur 9 tahun oleh karena malformasi vaskuler, oleh karena gangguan pembuluh darah di otak. Lah kalau pasien termuda yang pernah saya rawat itu umur 19 tahun. Jadi pasien ini serangan stroke pertama itu umur 19 tahun, umur serangan berikutnya, jadi serangan 2 kali. Serangan berikutnya adalah umur 22 tahun. Jadi hanya 3 tahun kemudian dia stroke lagi. Pasien ini datang ke UGD pertama kali itu datang dengan keluhan pelo. Pelo saja sama kebas di tubuh sebelah kiri. Saya tanya, punya riwayat darah tinggi? Dia bilang, dia menyangkal, nggak punya, Dok. Punya riwayat diabetes? Dia bilang enggak. Punya riwayat terakhir cek kolesterol kapan? Dia bilang nggak pernah. Jadi pasien datang masuk ke UGD, tensinya waktu itu termasuk tinggi, 190/100. Gula darahnya sih normal, tapi begitu kita cek kan kolesterol itu trigliseridanya angkanya aduhai 1000. Jadi ternyata faktor resiko pasien ini terkena stroke adalah satu hipertensi, yang kedua adalah hiperkolesterol. Kemudian saya rawat, saya pernah pesan, Mas, ini sudah stroke pertama, kalau bisa minum obatnya rutin. Terus setiap bulan datang ke rumah sakit karena harus kita cek juga faktor resikonya. Nah, suatu ketika pasien datang ke UGD dan gejalanya jauh lebih berat, bukan hanya pelo, tapi sudah lumpuh setengah tubuh sebelah kiri. Dan stroke-nya sudah bukan sumbatan, stroke yang kedua adalah perdarahan. Saya tanya, Mas, kenapa kok bisa stroke lagi? Dia dengan mudahnya cerita, saya malas, Dok, minum obat stroke. Minum obat darah tinggi saya malas. Jadi saya sudah 6 bulan ini nggak minum obat darah tinggi. Ternyata begitu masuk tensinya 250/120. Bayangkan umur 22 tahun, jadi 19 tahun, umur 19 dia serangan pertama, umur 22 tahun dia serangan kedua. Dan ini gejalanya jauh lebih berat. Pasien serangan berikutnya itu biasanya gejalanya lebih berat. Dan yang pertama sumbatan, yang kedua adalah stroke perdarahan. Karena apa? Malas minum obat darah tinggi. Ingat, makanan zaman sekarang itu kan bukan sama seperti kita makanan 10-20 tahun yang lalu lah. Sekarang makanan variasinya jauh lebih banyak, kandungannya juga jauh lebih bervariatif, lifestyle juga kita jauh lebih banyak. Mungkin kalau kita lihat anak-anak SD, SMP itu sudah mulai merokok, sudah mulai nge-vape, sudah mulai minum-minuman yang mungkin menurut mereka normal, tapi menurut kita itu tidak bagus. Jadi lifestyle atau perubahan pola hidup dari zaman dahulu ke sekarang yang menyebabkan tren penyakit ini berubah. Di satu sisi mungkin ada faktor resiko dari orang tua, di sisi yang lain dipercepat dengan perubahan pola hidup, perubahan lifestyle, merokok, hipertensi yang tidak terkontrol, makan makanan yang cenderung tidak bagus buat kesehatan.
Jadi seperti itu. Mengapa kok sekarang banyak sekali usia-usia muda sudah terkena stroke? Termuda pasien saya umur 9 tahun. Kalau faktor resiko yang termuda yang pernah saya rawat adalah 19 tahun. 19 tahun kena stroke, 22 tahun kena stroke. Jadi teman-teman, sejak muda, sejak usia dini, jaga pola makan kita, jaga gaya hidup kita, selalu olahraga yang teratur. Olahraga nggak perlu berat kok, minimal jalan cepat. Bahkan kalau kita di Jepang ya, orang di Jepang itu minimal jalan kaki itu minimal sehari itu 10.000 langkah. 10.000 langkah itu kan saya kira nggak terlalu berat. Jadi kalau teman-teman beraktivitas di luar atau di dalam, ya usahakan sehari minimal 10.000 langkah. Jadi jangan hanya duduk, kalau kerja usahakan ada aktivitas. Ya, ingat, jaga selalu pola hidup sehat.